kita masuk dalam doa. Saatnya tiba ya Tuhan. Kami sudah memuliakan Engkau dan kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Betapa hati kami berkobar-kobar ya Tuhan. Kami merasa dekat dengan Engkau. Dan sekarang saatnya, setelah kami memuliakan Engkau, kami percaya Tuhan telah mempersiapkan hati kami. Tuhan telah mempersiapkan segalanya untuk menerima firman-Mu yang kudus ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biar kami mengkonsentrasikan pikiran kami. Dan hanya firman Tuhan yang ada di dalam pikiran kami, yang ada dalam hati kami. Ajar kami ya Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang teguh di dalam iman kepada Engkau ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Kami siap untuk ditegur, bahkan kami siap apapun yang Engkau kehendaki. Karena kami tahu firman-Mu adalah ya dan amin. Oleh karena itu pertama-tama sucikan hati hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus mengambil alih mulut bibir hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan. Apapun yang Kau katakan adalah berguna bagi kami, bermanfaat bagi kami untuk mengubah hidup kami menjadi orang yang lebih dekat, lebih melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu memberikan keleluasaan untuk Roh Kudus berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Saudara. Tema hari ini adalah resist him, standing firm in the faith. Ya. Tema ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 9a. Ya, 5-9a. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya. Berdirilah dengan teguh di dalam iman. Lawan dia tuh siapa saudara? Lawan dia tuh siapa? Yang dimaksud dengan dia adalah iblis. Saudara. Yang dimaksud dia adalah setan. Saudara. Lawan dia. Jangan takut saudara. Tapi dalam khotbah hari ini kita akan merenungkan dari ayat 6 sampai dengan ayat 10. Ya, secara lengkap saudara ya. Ayat 6. Saya akan bacakan bagi saudara 1 Petrus 5, 6 sampai dengan 10. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, dikatakan di sini kata pertama di ayat 6, karena itu saudara. Karena apa saudara? Kalau kita lihat karena itu, maka untuk tahu artinya kita harus lihat ayat sebelumnya. Dari ayat sebelumnya jadi kita tahu karena itu tuh karena apa. Ayat 5b ya sebelumnya. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Karena itu, ya, karena itu Allah menentang. Maka rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi karena Allah sangat menentang, maka rendahkanlah hatimu. Allah menentang, Allah melawan, Allah sangat tidak menyukai orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Allah sangat tidak menyukainya. Saya jadi teringat saudara, ketika Raja Herodes
suatu saat duduk di atas tahta kerajaannya dan berpidato. Seluruh rakyat bersorak, ini bukan suara manusia lagi, ini bukan suara manusia lagi, ini suara Allah. Dan saya membayangkan saudara, Herodes manggut-manggut, bangga dengan pidatonya. Ia merasa dirinya seperti Allah, ia merasa dirinya selevel dengan Allah. Dan apa yang terjadi waktu itu? Waktu dia merasa seperti Allah. Ya, dalam Kisah 12 ayat 23 dikatakan, dan seketika juga ia juga ditampar, seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ya, itu ciri khas orang yang sombong, yang ditampar malaikat Allah. Dan satu contoh lagi tentang orang yang sombong. Apakah saudara ingat tentang 2 orang Farisi dan 2 orang pemungut cukai? Ya, ini orang Farisi yang di depan. 2 orang Farisi demikian saudara. Ya Allah, aku mengucap syukur, aku tidak seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, bukan pemungut cukai. Saya membayangkan sembari dia seperti yang di dekatku, dia menoleh. Seperti di dekatku sambil melirik ke si pemungut cukai yang di belakang itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10. Lihat saudara, doanya begitu panjang, hanya untuk menyombongkan dirinya. Kalau saudara amati, kalau saudara perhatikan, itu sih bukan doa. Menurut saya itu sih bukan doa. Tapi pernyataan siapa dirinya di hadapan Allah. Betapa sombongnya orang Farisi itu. Betul enggak saudara? Ini bukan doa tapi pernyataan dirinya. Tapi berbeda dengan 2 orang pemungut cukai. Ia tidak berani menengadah ke langit. Ya, melainkan ia hanya memukul dirinya. Aku orang yang jahat, aku orang yang berdosa. Dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Hanya itu saudara. Doanya begitu pendek. Tapi langsung ke pokok persoalan. Jadi jangan berpikir saudara. Kalau doa kita panjang. Pasti didengar Tuhan. Justru apa yang dikatakan Tuhan. Saudara. Tapi justru Yesus berkata. Kalau berdoa itu jangan bertele-tele. Jangan diulang-ulang. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan sebenarnya sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu apa yang akan kita doakan. Buat apa panjang-panjang saudara? Buat apa panjang-panjang? Dan apa komentar Yesus tentang doa kedua orang itu? Dalam Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang ini, siapa orang ini itu? Si pemungut cukai. Si pemungut cukai pulang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, maksudnya siapa? Si orang Farisi itu. Tidak dibenarkan saudara. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lihat saudara. Pemungut cukai itu merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan apa akibatnya? Allah meninggikan dirinya. Membenarkan dirinya. Mendengar doanya. Tapi 2 orang Farisi tidak didengar sama sekali oleh Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Ya. Selanjutnya saudara, dalam ayat ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan, ya. Datanglah semua yang letih dan berbeban berat. Datang, saudara. Yesus mengundang. Kalau saudara takut, kalau saudara khawatir, serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan kekhawatirannya kepada Yesus, saudara. Bukankah kalau kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita, artinya kekhawatiran itu tidak ada lagi pada kita. Oh udah diserahin, kayak barang aja kalau udah diserahin kan kita
nggak memiliki lagi. Tapi herannya saudara, banyak orang Kristen meskipun sudah menyerahkan kekhawatirannya kepada Yesus, tapi tetap saja merasa memiliki. Kalau udah diserahkan saudara, tetap merasa memiliki, tetap saja khawatir. Jadi kalau kita berdoa, aku serahkan kekhawatiranku kepada Tuhan, tetapi kita tetap saja khawatir, itu yang disebut doa basa-basi. Cuman basa-basi aja. Cuma ngomongnya saja, saya serahkan. Sebenarnya si kekhawatirannya tidak pernah diserahkan. Doanya hanya basa-basi. Jadi bagaimana mungkin doa yang demikian didengar oleh Tuhan? Tuhan gak senang basa-basi. Tuhan mau apa yang keluar dari hati kita. Ya, Tuhan tidak senang dengan segala sesuatu yang basa-basi. Ya, kalau serahkan benar, saudara. Saya sering melihat orang Kristen, katanya diserahkan, tapi tetap saja ditanggung beban kekhawatiran itu. Saya jadi teringat satu ilustrasi. Orang yang memikul sayuran kol dari Lembang, saudara. Ya, si petani kol ini berangkat jam 3 pagi dari Lembang. Ya, pagi-pagi benar. Agar dapat sampai di pasar jam 4:30 pagi. Rupanya saudara, di pasar itu 4:30 pagi orang sudah banyak yang berbelanja di pasar. Jadi dia harus berangkat jam 3 pagi supaya sampai di pasar jam 4:30 pagi. Karena sudah banyak orang belanja. Orang belanja aja. Dalam perjalanan menuju pasar, saudara, si petani memikul dengan rancatan. Saudara tahu rancatan? Tahu ya. Bambu yang buat mikul, ya bahasa Prancisnya mah rancatan. Ya. Rancatan, saudara. Ya. Dengan catatan, di depan 40 kilo. 40 engkol kira-kira. Dan engkolnya gede-gede. Jadi satu engkol lebih dari 1 kilo, saudara. 40 kilo di depan, ya. Di belakang 40 kilo. Jadi dia mikul kira-kira hampir 100 kilo. Wah berat ya, hampir 100 kilo. Hampir 100 kilo. Waktu dia haheho, saudara tahu kan bahasa Inggris. Waktu dia mikul haheho, saudara. Mikul sayuran kol itu. Tiba-tiba ia mendengar bunyi klakson truk di belakangnya. Net. Dia jadi berhenti, saudara. Dia nengok ke belakang. Tiba-tiba si supir truk bilang, mau kemana kamu? Rupanya supir truk itu kenalan si petani, saudara. Ya, si petani. Terus si petani bilang, mau ke pasar. Hayu ikut truk. Saya juga mau ke pasar, sekalian masuk, ya, naik truk. Ketika sampai di pasar, akhirnya naik truk, saudara. Jadi perlu ditanggung lagi? Nggak usah, saudara ya. Ketika sampai di pasar, si supir heran, saudara. Lihat si petani turun dari truk, mandi keringat, saudara. Mandi keringat, ya. Karena di orang petani di Lembang pakai bahasa Sunda, saya ikutin, saudara. Saya ngati. Ari maneh, kunaon sampai ribuh gitu, katanya. Menikah sangan gitu. Jawabnya apa? Da berat, katanya. Manggul kol teh berat, katanya. Jadi tadi teh bari naik truk, eta engkol terus, kumaneh dibanggul. Ari maneh teh bodoh-bodoh pisan sih. Pakai atau iya, cenah pakai iya, cenah. Ya mana enggak sudah sampai naik truk masih dipikul aja. Dan kita mungkin tertawa. Betapa bodohnya si petani kol tuh. Sudah naik truk, kol tetap saja dipikul. Ya mestinya diturunin dong. Tetapi kalau kita renungkan, ternyata kita pun sering demikian, saudara. Sama bodohnya sama si petani kol. Kita juga sama kayak dia, sering bodoh. Kalau ngetawain orang gampang, saudara. Ketawain diri sendiri, ya. Kita sudah menyerahkan beban kekhawatiran kita kepada Yesus. Tetapi tetap saja beban kekhawatiran itu kita pikul. Betul enggak? Banyak orang Kristen gitu. Aku serahkan, tapi tetap aja khawatir. Apa bedanya sama si tukang kol itu? Udah naik truk, bukan diturunin ke baknya. Tetap aja sampai kesangan gitu. Ya mungkin dalam hati bodoh pisan dia.
Pohon, saudara. Kalau nunjuk satu orang, 3 kita. Betul nggak? 3 kita ya. Tetap kita tanggung. Seakan-akan kita tidak pernah menyerahkannya kepada Yesus. Kan tadi udah bilang, saya serahkan kepada engkau. Karena Yesus mengundang kita. Siapa yang beban berat, saudara. Sehingga akhirnya hidup kita kelelahan, hidup kita stres dan depresi. Karena beban kekhawatiran, terus saja kita pikul. Benar kan kata saya? Banyak doa cuma basa-basi aja. Aku serahkan, tapi sebenarnya nggak diserahkan, saudara. Atau aku serahkan kepada Tuhan kekhawatiran, setelah itu diambil lagi, saudara. Bukankah persis seperti petani kol? Walaupun sudah naik truk, tetap saja memikul beban kol. Seakan-akan ia tidak naik truk. Turunkan bebanmu ke bak truk. Kamu udah naik truk. Ingat, kamu kan sudah naik truk. Serahkan bebanmu kepada Yesus. Dan jangan dipikul lagi, jangan diambil lagi. Kan sudah diserahkan. Pikir-pikir, banyak juga orang Kristen yang bodoh. Saya mulai meriksa, mungkin saya juga sering bodoh, saudara. Ngomongnya diserahkan, tapi dipikul terus. Ya. Kita lanjutkan, saudara. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekarang kita fokuskan kepada sadarlah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, kita fokus ke sadarlah. Sadarlah, jangan tidak sadar. Karena mungkin kita terlalu tergoda dengan kenikmatan duniawi. Yang ujung-ujungnya menuju kebinasaan. Sehingga kita nggak sadar. Ya, yang dipikirin cuang terus, saudara, sampai tidak sadar. Duit terus yang dipikirin. Sadarlah pada waktu kita percaya Yesus. Maksud saya sadar itu apa? Sadarlah pada waktu kita percaya Yesus sungguh-sungguh. Pada waktu kita menjadi orang Kristen. Itu bukan berarti hidup kita akan tenang. Sadar. Itu bukan berarti hidup kita akan tentram. Karena saat kita menjadi orang Kristen. Pada saat kita percaya Yesus. Sebenarnya saat itu juga kita mengangkat bendera kita. Kita mengadakan permusuhan dengan si iblis. Betul tidak, saudara? Pada waktu kita percaya Yesus, sebenarnya pada saat itu juga kita mengadakan pertempuran dengan si iblis. Ada orang Kristen yang berpikiran, kalau kita percaya Yesus, maka segala masalah, problem itu, hidup kita sudah tidak ada lagi, sudah beres. Menurut saya tidak begitu, saudara. Justru sebaliknya. Karena si setan pasti tidak senang kita menjadi pengikut Yesus. Dia akan cari gara-gara. Dia akan memberikan kesukaran dan masalah kepada kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Jangan takut, saudara. Emang kesukaran banyak kita. Penderitaan banyak. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi jangan heran, saudara. Kalau makin sungguh kita percaya Yesus. Itu kemalangan makin banyak. Kesukaran makin banyak. Mengapa kemalangan orang benar atau orang percaya itu banyak? Karena itu kerja di iblis. Iblis mau ngasih tahu, kamu ikut Yesus, liatin hidup kamu banyak persoalan. Hayu kembali lagi ke dunia. Itu memang tujuan Yesus. Sebaliknya, saudara, coba pikirkan. Justru kalau kita tidak memiliki masalah. Justru kalau kita tidak mengalami kemalangan. Sebenarnya itu yang bahaya, saudara. Karena apa? Jangan-jangan kita adalah sobatnya si iblis, saudara. Temannya si iblis. Karena iblis tidak mungkin akan memberikan kemalangan atau masalah kepada temannya. Betul, saudara? Jadi kalau kita tidak ada kemalangan, gini-gini ada, periksa diri kita. Mungkin kita tidak percaya Yesus sungguh-sungguh. Kok si iblis tidak beraksi sih? Kita mulai berpikir, jangan-jangan si iblis nganggep kita orang, kita
temannya, kita sahabatnya. Sehingga si iblis tidak akan menyerang kita, tidak akan memberi kita kemalangan yang banyak. Sadarlah. Artinya kita juga harus sadar bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Si iblis itu udah ribuan tahun umurnya, saudara. Udah pengalaman dan udah jahatnya, saudara. Jadi kita perlu firman Tuhan untuk melawan si iblis. Saya teringat pada waktu si iblis mencoba Yesus. Dengan apa Yesus melawan dia? Yesus menjawab dengan selalu memakai firman Tuhan. Bukankah Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Setelah 3 kali kabur dia si setannya. Ya, pakai firman. Kalau Yesus memberikan firman Tuhan, Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Pakai firman Tuhan, teguh. Iman kita teguh kepada firman Tuhan. Jadi sadar saudara. Sadar kalau saudara banyak problem pada waktu saudara percaya Yesus. Atau sepanjang kita percaya Yesus. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sekarang, nih musiknya yang merahnya berjaga. Sekarang kita konsentrasi kepada berjaga-jagalah. Sadarlah berjaga. Mungkin Petrus menulis ini karena Petrus ingat akan perkataan Yesus. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika itu Petrus mandang enteng, saudara. Petrus tidak berjaga-jaga dan akibatnya ia jatuh dalam pencobaan. Ia jatuh dalam dosa penyangkalan sebanyak 3 kali. Udah nyangkal, disertai sumpah lagi. Sumpah saya mah tidak kenal sama orang itu. Bayangkan ya, Yesus hanya ngelihat aja dengan penuh sedih, saudara. Enggak kenal, sumpah enggak kenal sama orang itu. Orang itu siapa yang ditunjuk? Yesus, saudara. Bayangkan katanya dia berani mati untuk Yesus. Tapi begitu banyak orang. Dia berkata tidak kenal sama orang itu. Tidak kenal. Sumpah nih benar ya, sumpah saya tidak kenal. Saudara kebayangin yang ngomongnya siapa? Murid inti Yesus. Petrus, saudara. Petrus. Berjaga-jagalah berarti juga menjaga persekutuan dengan saudara seiman. Saya akan memberikan sedikit ilustrasi, saudara. Kita perlu bersekutu dengan saudara seiman. Saya mulai merenungkan kenapa bukan dengan teman yang seiman. Tidak, saudara. Begitu seiman kita adalah saudara. Saudara saja, bukan teman saja. Sudah jadi saudara. Saudara seiman. Ada seekor singa, saudara, yang ingin memangsa seekor banteng. Tetapi si singa sadar, saudara, sadar. Si banteng ada dalam kumpulan kelompoknya. Gak berani, saudara, kelompoknya. Kedua, si banteng itu besar dan kuat. Sekarang dia ada dalam kelompoknya. Oleh karena itu ia memancing banteng itu untuk mengejarnya. Ya, dia serang satu banteng, si bantengnya marah. Ya, mau ditaduk lari, saudara. Serang lagi, terus saudara. Ya, serang terus. Terus menerus hingga akhirnya si banteng jauh dari kelompoknya. Mulai jauh dari kelompoknya. Setelah si banteng tinggal sendirian, karena sudah nggak kelihatan lagi kelompoknya. Tiba-tiba si singa melawan, saudara. Ternyata si singa dengan banyak kawannya nyumput di alang-alang, menyerang si banteng. Meskipun banteng itu adalah binatang yang besar dan kuat, tapi dikeroyok oleh banyak singa. Akhirnya banteng itu kalah juga. Dan dia dimangsa oleh para singa. Ya, wah si singa senang. Hari ini makan steak, saudara. Steak ya, steak ya. Bukan rare lagi, itu mah darahnya juga kelihatan. Kan suka bilang apa, well done, apa segalanya. Ya. Peringatan bagi kita, berjaga-jagalah. Artinya juga, selain kita berjaga-jaga pribadi, artinya juga jaga persekutuan dengan saudara seiman. Atau hidup dalam kelompok saudara seiman. Misalnya dalam melayani, saudara. Si singa juga bukan bodoh, saudara, pintar. Begitu dalam kelompok itu, dia nggak berani nyerang, saudara. Cari mati bikin si singa, enggak.
Jadi disebut berjaga-jaga, jaga diri kita untuk selalu melekat seperti ranting pada pokok anggur. Berjaga-jaga juga artinya jaga persekutuan kita. Supaya kita dalam kelompok orang-orang yang beriman. Saudara-saudara seiman. Sehingga tidak akan berani menyerang, saudara. Dan ayat selanjutnya, saudara, ayat 8b. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanmu si iblis. Lawanmu, musuhmu adalah si iblis. Jadi ingat saudara, musuh kita, lawan kita itu bukan manusia, bukan. Tapi si iblis, si setan. Tapi si iblis selalu berusaha menipu kita. Bahwa musuh kita adalah orang yang merugikan kita. Musuh kita adalah orang yang menipu kita. Musuh kita adalah orang yang ngejahatin kita. Pokoknya orang yang menurut kita pikas sebelen. Tak, itu musuh kita. Saya hanya mengingatkan saudara. Sejahat-jahatnya manusia, ia bukan musuh kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Manusia sejahat itu bukan musuh kita. Hanya iblislah, hanya setanlah yang jadi musuh kita. Ya. Saya ambil ayat dari Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita, perlawanan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap itu. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi perjuangan kita, saudara, bukan melawan darah dan daging. Kalau manusia itu masih darah dan daging, ini bukan darah dan daging. Bukan darah dan daging. Jadi kalau darah daging itu manusia. Jadi sekali lagi, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging yaitu manusia. Tapi melawan si iblis dan roh-roh jahat di udara. Tetapi saudara, saya sering mendengar Pak Lukas, tapi ada orang yang percaya ya, dia berkata, tapi ada setan yang baik. Saya mulai heran, saudara, ada setan yang baik. Ya, yaitu namanya jin. Wah, pikir saya ini kalau nggak jin botol, jin lampu Aladin, jin apa? Ya, omong kosong, saudara. Ya, jin. Bahkan ada setan yang cukup baik yang menyembuhkan dan membuat toko kita laku. Tadinya sepi, laku. Saya ingat Gang Tamim, saudara, ke Gunung Kawi, tokonya laku pisan. Tokonya laku pisan. Delila, anaknya mati, saudara. Rupanya ada perjanjian. Enggak mungkin si iblis itu baik, saudara. Selalu ada perjanjian. Dan biasanya perjanjian ujungnya apa? Nyawa. Karena apa? Dia pengen ditemenin kalau di neraka nanti. Ya. Saya ingatkan saudara, tidak ada setan yang baik. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak ada setan yang baik. Dia selamanya menjadi musuh kita. Gak mungkin baik, saudara. Memang dia bisa memberikan kekayaan. Memang dia bisa memberi kesembuhan yang dirindukan orang, saudara. Tapi dia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Dia tidak bisa memberikan sukacita. Karena setan sendiri tidak memiliki damai sejahtera dan sukacita. Kelihatannya aja setan senyum. Sebenarnya hidupnya KB cemberut terus, saudara. Karena tidak ada damai sejahtera. Tidak ada kebahagiaan, saudara. Nggak ada kebahagiaan, nggak akan. Jadi kalau saudara mau minta ke setan, minta, berikan kepada saya damai sejahtera dan sukacita. KO dia, nggak bisa. Uang aku punya, kesembuhan aku punya, apapun aku punya. Tapi kalau kita minta, berikan saya damai sejahtera. Pasti dia mau boro-boro kamu, saya gengke. Gitu ya. Ya, nggak bisa saudara, karena nggak ada damai sejahtera. Kita teruskan lagi saudara, ayat 8c. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Keliling saudara. Si iblis berjalan keliling. Bukan mengelilingi kita, enggak saudara. Bukan mengelilingi kita. Tapi mengelilingi bumi untuk mencari orang yang lemah.
untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Suatu saat saya kaget, seorang pendeta berkata, apa saudara? Ya ditelannya, ada keseuhun Tuhan katanya. Gak apa-apa ditelan. Bukan gitu saudara, itu tafsiran yang salah, benar-benar ngaco saudara. Ya, cuma nakut-nakutin kata iblis. Enggak saudara. Apa arti ditelannya? Tapi saya tentang mengelilingi. Di kitab Ayub, Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab si iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ya, jadi dia muter terus kota, cari orang yang bisa ditelannya. Setan diumpamakan seperti singa yang mengelilingi bumi, mencari terus orang yang dapat ditelannya. Orang yang ditelannya. Sekarang apa arti menelannya? Apa artinya? Saya coba cari ayat yang lain yang berkata menelannya. Apa arti menelannya? Menelannya menunjukkan ia akan menghancurkan total. Menelan di sini artinya menghancurkan total. Kata menelannya dalam bahasa aslinya sama dengan maut telah ditelan dalam kemenangannya. Jadi pada waktu Yesus bangkit dalam kemenangannya, maut ditelannya artinya total dihancurkan oleh kuasa Yesus kebangkitannya. Dihancurkan total oleh kebangkitannya. Jadi arti mencari orang yang dapat ditelannya adalah mencari orang yang akan dihancurkan total. Tubuh maupun jiwanya akan dihancurkan total oleh si iblis. Bukankah Yesus berkata juga kebangkitannya menelan total kuasa maut. Ayat 9a dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Seluruh. Kenapa saudara disebut bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama? Penderitaan yang sama, saudara. Jadi jangan pikir pada waktu saudara sengsara, bukan saudara sendiri. Semua saudara seiman juga pasti menerimanya. Karena emang kerjaan si iblis, saudara. Kerjaan si iblis. Begitu kita percaya Yesus, dia mulai berpikir untuk menjatuhkannya. Dibuat sengsara supaya dia menyesal ikut Yesus. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bandingkan ayat ini dengan Yakobus 4 ayat 7. Saudara. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi saudara, jangan lawan iblis kalau kita sendiri tidak tunduk kepada Allah. Firman-Nya kita anggap angin aja. Jangan lawan iblis kalau kita tidak tunduk kepada Allah. Kalau kita tidak memiliki iman yang teguh akan firman Tuhan. Iman yang teguh. Seringkali disebut ya, firman Kristus. Firman Kristus apa saudara? Firman Kristus adalah setiap yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Disebutnya firman Kristus karena Kristus yang mengatakannya. Jadi kalau kita tidak tunduk kepada Allah atau tidak memiliki iman yang teguh, yaitu iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus, jangan coba-coba melawan roh jahat. Jangan coba-coba. Contohnya anak-anak Imam Skewa. Saudara. Dalam Kisah 10 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapakah kamu? Waktu diusir oleh anak-anak Skewa. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu, orang yang kesurupan itu menerpa mereka seperti singa. Menerkam mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu. Dengan apa? Dengan telanjang. Bajunya compang cangkih karena dikeremes lah ku si setan ya. Ya. Telanjang dan luka-luka keluar. Karena apa? Anak-anak Imam Skewa dia nggak percaya Yesus, saudara. Tapi berani dalam nama Yesus gitu. Kata si setan, Yesus aku tahu. Dan Paulus waktu itu sering kali mengusir setan. Paulus juga aku tahu. Tapi kamu berani-berani ngusir aku. Dan sampai luka-luka. Sampai telanjang. Hancur itu. Disobek-sobek bajunya. Jadi kalau kita tidak tunduk
kepada Allah. Kalau kita tidak memiliki iman yang teguh, kalau kita tidak melekat seperti ranting ke pokok anggur, jangan coba-coba berurusan dengan kuasa jahat. Ya, jangan coba berurusan mengusir roh jahat. Ya, roh jahat. Waktu ini saya teringat, saudara, ada dua hal yang perlu kita bedakan. Ya, kita harus lari dari percobaan, tetapi jangan lari di hadapan Allah, di hadapan iblis. Contoh, lari dari pencobaan, lari dari godaan. Kita harus lari, saudara, bukan ditengking oleh kita. Ya, lari dari pencobaan, lari dari godaan. Yusuf lari dari godaan istri Potifar. Dan dari NIV, dari Alkitab bahasa Inggris NIV, disebut flee from sexual immorality. Artinya lari dari godaan percabulan. Lari, saudara, jangan dinasehatin malah makin akrab. Lari. Jadi dari godaan, dari pencobaan kita harus lari. Tapi menghadapi setan, jangan lari, saudara. Tapi menghadapi setan, kita tidak akan pernah lari dari setan. Bukankah kita adalah prajurit Kristus? Masa prajurit lari pontang-panting maluin aja, saudara? Kita adalah prajurit Kristus. Bukankah Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan? Untuk setan kita harus berani, saudara. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lawan si iblis, saudara. Lawan si setan dengan iman yang teguh. Pergunakan perisai iman. Dikatakan itu pertama senjata yang harus kita pakai, perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, tapi kalau dari pencobaan atau godaan, lari, saudara. Tapi kalau si iblis, lawan. Ayat 9b. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, dengan perisai iman. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Pertama saya nggak ngerti, saudara. Sebab kamu tahu semua saudaramu, jadi bukan kamu aja, bukan kamu sendiri, tapi semua menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan masalah, saudara. Dari siapa? Dari setan. Jadi dan pikir, oh saya sejak masuk Kristen, saya jadi menderita. Kamu pikir sendirian? Semua yang sungguh-sungguh percaya Yesus, dia akan menderita. Tapi jangan takut, itu hanya seketika saja. Dan pada waktu datang, saudara, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi sadari bahwa semua orang Kristen mengalami masalah. Kalau tidak ada masalah, malah kita harus berpikir, saudara, kenapa ya? Kenapa aku percaya Yesus? Tapi si setan sepertinya biasa-biasa saja. Akan mengalami penderitaan, itu hal yang biasa. Karena begitu kita percaya Yesus, si setan tahu bahwa kita adalah musuhnya. Itulah sebabnya si setan cari gara-gara, ia memberikan banyak masalah. Tetapi jangan khawatir, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi pada waktu menderita, jangan berpikir hanya saudara satu-satu yang menderita. Enggak, saudara. Semua orang percaya pasti dicari masalah. Semua orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti akan mengalaminya. Sekali lagi, bukan saudara satu-satu yang menderita. Jadi jangan mengeluh, saudara. Ya, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Itulah sebabnya ketika kita mendapat tekanan yang membuat kita takut, membuat khawatir. Tema ini, resist him, lawan dia, lawan si iblis. Standing firm in the faith. Berdiri dengan tegak dalam iman, lawan. Pakai senjata kita perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat. Melekat terus kepada Tuhan, persis seperti ranting yang nempel terus pada pokok anggur. Artinya kita tunduk kepada Allah. Lawan. Seperti ayat tadi kan. Tunduk kepada Allah dan lawan si iblis. Kalah we gak tunduk, saudara, lawan si iblis. Ya cilaka kita. Ya, persis seperti ranting yang nempel terus pada pokok anggur. Dan ayat 10 saya tidak akan membahas.
Ayat 10 adalah merupakan penghiburan bagi kita. Pada waktu kita digocoh sama si setan. Penghiburan. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Penghiburannya akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kok ada menderita? Ya karena itu gara-gara si iblis. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bukan selamanya, saudara. Seketika. Seketika. Jadi saudara harus siap kalau ada masalah yang datang. Saudara bukan sendiri. Karena semua orang yang percaya kepada Yesus pasti akan mengalami itu. Bagi saya, justru kalau saya tidak mengalaminya, saya mulai berpikir, kenapa sih setan begitu baik sama kita? Sedangkan kita tahu tidak ada kebaikan dalam hati si setan. Ya, jangan mengeluh. Karena Tuhan akan memberi jalan keluar. Amin. Saya akhiri ibadah ini dan saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, meteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami. Kami sadar saudara, kami bukan saya, tapi kami orang-orang percaya pasti akan mengalami gocohan dari si iblis yang ingin membuat kami menderita sengsara sehingga kami kembali ke jalan dunia, kepada kenikmatan dunia. Itu tujuannya. Oleh karena itu kami harus siap untuk menderita seketika lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu lawan iblis, tapi sebelumnya tunduk kepada Allah. Berdiri dengan teguh, berdiri dengan iman. Maka si iblis pasti lari, pasti ketakutan, pasti menyingkir. Biarlah firman Tuhan itu menyadarkan kami menghadapi pencobaan. Kami harus lari. Menghadapi godaan, kami harus lari. Tapi menghadapi si iblis, kami akan berdiri teguh karena kami adalah prajurit Kristus. Dan Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan ini. Biarlah firman Tuhan ini kau meteraikan dalam hati kami. Sehingga kami bukan menjadi orang Kristen yang takut ini, takut itu. Tapi dengan iman kepada firman Tuhan, maka kami akan berdiri teguh. Bahkan singa yang bagaimanapun gadasnya, dia tidak akan berani melawan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami melekat kepada Tuhan, persis seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, marilah kita terima. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.